Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Amanda. Oke. Bentar. Amanda. Siapa lagi? Zulfatun. Oke. Kenapa ini? Sakit? Oh, izin. Oke. Sakit. Oke. Ya. Makasih. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 yang membahas tentang materi berpikir kritis dalam Islam. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan di antara manfaat-manfaat berpikir kritis dan juga hikmah. Ya, salah satunya hikmah daripada kita mempelajari berpikir kritis itu adalah terhindar dari hoak dan informasi hoak dan lain sebagainya. Sehingga itu sangat diperlukan bagi kita untuk mengantisipasi ya, ajakan orang lain yang tidak berdasar dan sebagainya. Dengan melakukan berpikir kritis, kita nanti akan mengantisipasi atau kita akan menjadi tahu mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan melakukan praktek bagaimana sih berpikir kritis itu, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang teorinya, maka pada kesempatan ini nanti kita akan praktek berpikir kritis. Bagaimana sih berpikir kritis itu? Ya, kita tahu bahwasanya di alam semesta ini banyak sekali fenomena-fenomena yang di situ memerlukan pemikiran, pemahaman kita. Sehingga dengan memahami fenomena yang terjadi, kita akan menjadi tahu apa sih di balik penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sehingga dengan demikian, ketika kita mengetahui apa di balik ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan menjadi tahu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita lebih meningkat ya keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Oke, sekarang sebelum kita melaksanakan praktek, saya mau bertanya dulu, kira-kira masih ingat nggak apa sih pengertian dari berpikir kritis itu? Ya, siapa yang tahu? Ya, Nanda. Berpikir kritis adalah berpikir yang mendalam. Berpikir kritis adalah berpikir yang mendalam. Oke, sudah bagus. Tapi ada jawaban lain? Oh iya, Putri. Berpikir kritis adalah berpikir yang penuh dengan pertimbangan. Berpikir kritis adalah berpikir yang penuh dengan pertimbangan. Oke, bagus. Jawabannya sudah mengena semua. Jadi berpikir kritis itu tadi ya, bahwasanya sebuah proses penggunaan akal dalam rangka untuk merefleksikan sebuah informasi atau fakta yang dengan informasi dan fakta itu dianalisa secara sistematis, kemudian nanti akan dijadikan dasar untuk menghasilkan sebuah tindakan. Intinya bahwasanya berpikir kritis adalah berpikir yang evaluatif. Artinya ketika ada informasi tidak langsung kita telan mentah-mentah, akan tetapi kita kritisi terlebih dahulu. Setelah kita ketahui, maka kemudian kita lakukan tindakan. Oke, saya kira secara umum kalian sudah mengetahui tentang pengetahuan berpikir kritis. Nah, sekarang anak-anak sekalian kita akan praktek melakukan bagaimana proses berpikir kritis. Ya. Kalian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Masing-masing kelompok nanti akan kami berikan objek penelitian atau objek analisa ya, berupa gambar ya.
Di sini pertama ada gambar terbenamnya matahari. Ini pertama. Kemudian yang kedua ada gambar terkait fenomena gunung meletus, ya. Kemudian yang ketiga ada gambar transportasi laut. Di sini ada kapal besar, kemudian dia melewati air, ya, tanpa tenggelam, ya, tidak bisa tenggelam, padahal ini bebannya sangat berat. Kemudian yang keempat, di sini ada fenomena laut dua warna. Ya, itu nanti tugas kalian, ya, tugas masing-masing kelompok nanti menganalisa dan mengkritisi apa yang ada di balik gambar ini. Yang tersirat kira-kira apa? Sudah tahu maksudnya? Sudah paham ya? Oke, kalau memang sudah paham, nanti Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, kemudian akan kami kasih masing-masing 1 buah gambar. Selanjutnya, setelah ini kalian menuju ke perpustakaan, ya. Jadi kalian nanti di perpustakaan silahkan kalian mencari referensi-referensi yang di situ membahas terkait dengan gambar yang sudah kalian dapatkan. Silahkan kalian kaji, kalian olah, kalian diskusikan secara kelompok. Mungkin yang satu mencari referensi, kemudian satunya lagi mencatat, yang satunya lagi menyampaikan. Paham ya? Oke, terima kasih. Silahkan sekarang menuju ke perpustakaan. Oke, anak-anak sekalian, jadi nanti kalian akan kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ini kelompok 1 materi tentang transportasi laut. Nah, ini. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3, kelompok 4 terbenamnya matahari. Oke. Udah dapat semua ya? Oke, sekarang silahkan kalian mengamati fenomena yang ada di gambar itu. Kemudian silahkan kalian mencari referensi yang terkait dengan fenomena itu di buku-buku yang sudah ada di perpustakaan. Silahkan. Ini materinya ada di halaman 138 sih. Massa jenis kapal laut lebih kecil dari massa jenis air. Kapal terbuat dari berbagai macam material berat seperti logam dan kayu yang mempunyai massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air. Namun, kapal dapat mengapung dengan Ini air. juga sudah selesai. Bisa saya lihat. Fenomena gunung meletus. Gunung api meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung api terbentuk. Hasil letusan gunung berapi berupa gas vulkanik, lava dan air liran pasir, serta batu panas lahar tanah longsor. Letusannya membawa abu dan batu dapat menyembur dengan keras. Oke. Kelompok sini pun juga sudah bisa menganalisa, mengkritisi apa-apa yang terkait fenomena alam ya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, mencari informasi terkait dengan fenomena alam yang sudah kami berikan ke kalian, saya kira cukup ya.
Hasilnya nanti mari kita musyawarahkan, mari kita presentasikan di depan kelas. Jadi nanti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan di depan kelas. Terima kasih, silahkan bisa kembali ke kelas lagi. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melakukan presentasi dari apa yang sudah kalian diskusikan waktu di perpus tadi ya. Oke, nanti bergilir mulai dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2, terus kemudian kelompok 3. Nanti silahkan anggotanya juga ikut maju ke depan. Oleh karena itu langsung saja kita beri kesempatan untuk kelompok pertama untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi terkait fenomena kapal mengapung di air laut. Kapal laut dapat mengapung di permukaan air karena massa jenis kapal laut lebih kecil dari massa jenis air kapal terbuat dari berbagai macam material berat seperti logam dan kayu yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air. Namun kapal dapat mengapung dengan air. Perbedaan bentuk besi dengan besar yang sama dapat menentukan tenggelam atau mengapungnya besi tersebut. Jika sebuah besi hanya berbentuk bola padat, bola tersebut hanya memindahkan sedikit volume air sehingga tenggelam karena massa jenisnya rendah. Namun, jika besi tersebut berbentuk kuman yang dalam lekumannya diisi udara, volume besi tersebut menjadi lebih besar dengan udara yang membandingkan massa jenis sehingga lekuman besi tersebut dapat dan volume air yang sama dengan beratnya sehingga tidak. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait fenomena gunung meletus. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Air laut dan air tawar tidak dapat bercampur. Fenomena ini bisa disaksikan di Selat Gibraltar, di mana tampak dua laut yang berbeda warna tidak dapat bersatu. Salah satu dari dua warna laut tersebut ialah memiliki kandungan air tawar. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut dengan tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air laut dari laut-laut yang bersebelahan memiliki berbeda massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan terkait dengan berpikir kritis dalam Islam, di mana dari pembahasan, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya intinya Islam mendorong umatnya agar supaya senantiasa melakukan berpikir kritis. Karena melalui berpikir kritis itu kita akan bisa mengungkap fenomena-fenomena ataupun apa-apa yang menjadi ciptaan Allah, di mana di balik ciptaan Allah itu pasti mengandung semacam guna dan manfaat, ya. Namun demikian, di dalam ajaran agama Islam berpikir kritis itu bukan hanya semata-mata untuk menjadi sebuah kajian ilmiah saja, ya. Akan tetapi lebih dari itu, ya, tujuan daripada kajian kritis dalam Islam itu dalam rangka untuk mengetahui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengetahui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan iman dan ketakwaan kita ini akan lebih bertambah.
Mungkin demikian kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.